Junanku Pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Saat ini kami boleh datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setia yang boleh Bapa berikan. Bapa menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Terima kasih juga masih ada kesempatan bagi kami saat ini untuk boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Firman yang memberikan kami kehidupan. Firman yang menuntun dan mengajarkan kepada kami. Agar kami boleh mengetahui dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa. Berikanlah kami hikmat agar kami boleh memahami apa yang ingin Bapa sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 6-10. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Judul renungan bagi kita pada saat ini adalah damai di bumi. Sahabat yang kekasih, seorang raja mengadakan sayembara melukis dengan tema kedamaian. Dari ratusan lukisan yang dilukis, ada 2 buah lukisan yang benar-benar disukai oleh raja. Tetapi raja harus memilih satu dari kedua lukisan itu. Lukisan pertama menggambarkan sebuah danau yang tenang. Permukaan danau itu bagaikan cermin yang memantulkan kedamaian dari gunung-gunung yang menjulang mengelilinginya. Di atas danau ada langit biru dengan awan putih berarak. Semua yang memandang lukisan itu pasti akan berpendapat bahwa inilah lukisan yang terbaik menggambarkan damai. Lukisan kedua menggambarkan pegunungan tapi kering dan tandus. Di atasnya terlukis langit yang merah, menandakan akan turun hujan badai. Sedangkan kilat tampak menyambar liar. Di sisi gunung ada air terjun deras yang berbuih-buih, yang sama sekali tidak menampakkan ketenangan. Tetapi ada sesuatu yang menarik. Di balik air terjun itu, tumbuh semak-semak kecil di atas sela-sela batu. Di dalam semak itu seekor burung pipit meletakkan sarangnya. Di tengah riuhnya air terjun, seekor pipit sedang mengerami telurnya dengan tenang. Akhirnya raja memutuskan bahwa lukisan kedualah sebagai pemenangnya. Mengapa? Karena damai bukan berarti kita harus berada di tempat yang tanpa keributan, kesulitan, atau pekerjaan yang menggunung. Kedamaian adalah hati yang tenang dan sejahtera, meski kita berada di tengah keributan yang luar biasa. Suasana yang digambarkan dalam teks hari ini adalah seperti suasana Taman Eden dengan bermacam-macam binatang yang rukun dan anak-anak bermain dengan berbagai binatang buas. Di sini terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah dan alam. Kehidupan yang harmonis terwujud dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kerajaannya menghimpun kaum sisa Israel untuk diselamatkan.
dan mendamaikan relasi antara manusia yang digambarkan dengan dipulihkannya hubungan Israel dengan Yehuda. Sahabatku, betapa bahagianya jika kita bisa hidup damai di bumi. Kita akan menikmati suasana aman, tentram, nyaman, dan damai. Tidak ada kejahatan, penderitaan, maupun penyakit. Semuanya hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Sesungguhnya suasana tersebut telah dihadirkan oleh Yesus Kristus melalui proses penebusan dosa yang telah dilakukannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, berikanlah dalam hati kami kedamaian sejati yang berasal dari-Mu Bapa, sehingga keberadaan kami dapat selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam banyaknya kesulitan yang kami hadapi, kiranya kami tetap ada dalam damai sejahtera-Mu Bapa. Jadikanlah kami juga sebagai pembawa damai Kristus bagi mereka yang membutuhkan kehadiran kasih-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sekarang saatnya kami akan beristirahat dan segera tidur. Kiranya kami dapat tidur dengan baik dan esok hari kami dapat bangun dengan penuh ucapan syukur menyambut hari yang baru yang Bapa berikan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.